Boleh nggak sih nikah dulu sebelum mapan? Di masyarakat ya, di masyarakat kata mapan itu finansial doang sebenarnya. Maksudnya kalau di masyarakat kita tuh bilang mapan ya harus punya penghasilan yang tetap setidaknya, apalagi harus punya kendaraan, punya motor, punya rumah kayak gitu kan. Saya menikah di kondisi yang menurut orang itu ideal atau mapan. Tapi ternyata setelah menikah justru banyak yang terjadi gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Goresan Kisah, Tempatnya menceritakan berbagai kisah. Halo teman-teman. Halo, selamat malam teman-teman. Selamat malam Saidin. Selamat malam Bapak, selamat malam Ibu. Bapak sama ibu aja gitu ya. Karena saya lebih muda ya sih. Lebih mudah, cuman beda dikit doang ya. Kita udah bahas di podcast selanjutnya, jangan dibahas lagi di sini. Ya di podcast sebelumnya maksudnya, jangan usah bahas lagi di sini. Kemarin kita nggak tayang ya, Dit. Iya, udah 2 hari ya. Minggu kemarin kita nggak tayang. Kemarin ini ya, los. Iya satu minggu kemarin kita nggak tayang nih. Tayang. Karena kenapa nggak tayang? Kayaknya saya ketiduran ya. Iya yang Tepar. Ya Mas Aidin juga kemarin itu ya, apa namanya? Kamu libur itu juga ya, ujian ya? Iya, kan cuti terus itu. Cuma kan mau hari Minggu nggak bisa tuh, walaupun kemalaman juga. Iya, kemalaman juga. Saya ada ngisi kebablasan. nungguin berapa orang Sampai jam 9 ya? baru selesai ajan ya, belum selesai ini Jumat sholat Isya selesai itu udah ya Mas Adi udah datang nih. Ini kayaknya habisnya lama ini. Saya benar-benar ya itu tadi lah, minta maaf kemarin ya karena ya gitu dah, saya nggak bisa ngomong, udah saya bilang ini alasannya. Ya jadi teman-teman, kita hari ini kita ketemu lagi di podcast Goresan Kisah. Kita ngobrol-ngobrol lagi, kita cerita-cerita lagi. Di episode sebelumnya kita ngebahas tentang Gen Z, generasi gitu ya. Kita ngebahas jam masuk sekolah gitu ya, diserang. Sama buzzer. Iya, lumayan. Kenal ada buzzer ya. Iya. Nggak apa-apa, bagus. Biar rame kan, iya. komenan daripada sepi kan. Ya, padahal kita tidak menyerang gitu ya. Kita juga tidak menyerang, kita juga cuma ngobrol. Ngasih pendapat ya. Ya, waktu itu kita masing-masing. Waktu itu sama Ustadz Masker tuh. Itu sama Ustadz Masker. Komentarnya katanya nggak pernah bangun subuh gitu-gitu katanya. Ustadz Masker lah digituin. Padahal imam masjid. Sembarangan ya. Sembarangan banget. Itu saya yakin kalau orang beneran ya, kalau yang beneran komen ketemu juga nggak bakal berani komen begitu. Nah, itu buzzer juga kan pakai akun ini. Akun fake. Iya. Iya, Aduh. Ada juga yang komen, nanti dimunculin di sini nih. Ada yang komen katanya ngomong mulu begini gitu ya. Saya bilang, sementara saya cek akunnya dia, saya buka akunnya dia itu isinya repost doang. Ya buzzer kayak gitulah, yang tugasnya buat nge-repost postingan. Isinya tuh repostan doang. Saya balas aja. Ya lebih baik kita ngomong-ngomong ya kan, maksudnya kita ada karya. Lah dia cuma repost doang, nggak ada karyanya sama sekali, malahan nggak ada isinya. Ya sebenarnya kan kita mau bebas berpendapat gitu kan. Betul. Ya nggak apa-apa lah kalau kita udah ngerasain diserang, mudah-mudahan tanda-tanda akunnya mau gede. Amin. Mudah-mudahan. Aduh. Oke. Jadi teman-teman semua, malam ini kita cerita-cerita lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi. Tapi kita nggak ngobrol-ngobrol tentang politik lah ya. Sementara meskipun kita tahu kondisinya lagi lagi FYP juga nih. Banyak lah ya yang FYP. Malam ini kita mau ngobrolin apa deh? Kita mau ngobrolin apa nih? Tentang rumah kali ya, bagusnya. Boleh, kita ngelanjutin pembahasan rumah. Untuk materi malam ini di podcast Goresan Kisah ini berupa temanya itu ada rumah. Untuk melanjutkan pembahasannya kemarin tentang ya keluarga gitu ya. Yang sebelumnya. Sebelumnya. Boleh nggak sih
nikah dulu sebelum mapan. Boleh nggak sih nikah dulu sebelum mapan? ya. Kalau menurut kamu gimana? Ini ya, maksudnya gini, di masyarakat ya, di masyarakat kata mapan itu finansial doang sebenarnya. Maksudnya kalau di masyarakat kita tuh bilang mapan ya harus punya penghasilan yang tetap setidaknya, apalagi harus punya kendaraan, punya motor, punya apa namanya, rumah kayak gitu kan. Kebanyakan umumnya kata mapan tuh diartikan seperti itu gitu. Nah, kalau yang kata mapan diartikan cuma finansial, yaitu nggak harus mapan dulu gitu, boleh nikah sebelum mapan. Nah, tapi sebenarnya kata mapan itu menurut Islam dan menurut KBBI itu ternyata sama. Apa itu? Jadi dia bukan mapan secara finansial doang gitu, tapi lebih ke kestabilan emosi dan pikiran Dan gitu. lain-lain. Sekarang gini, saya mau nanya, kamu nikah dulu posisinya sudah mapan belum? kita berdua nikah nih posisinya dulu bagaimana? Sudah mapan belum? Belum, jauh gitu ya. Iya. Jauh dari kata. Baru 20 tahun kita nikah kan. Saya 20 tahun kurang 2 hari. 20 tahun, Pak. Saya nikah umur 20 tahun 20 kurang 2 hari. Jadi sebetulnya begini, Din, kata mapan itu juga harus kita deskripsikan dengan jelas dulu. Jadi kalau pertanyaannya adalah boleh nggak sih seseorang itu nikah kalau dia belum mapan? Nah, kita harus mendeskripsikan kata mapan ini yang dimaksud tuh yang seperti apa. Itu apakah yang dimaksud kata mapan ini adalah punya harta yang banyak? Nah, harta yang banyak itu pun itu masih menurut saya sesuatu yang sangat umum, karena kita banyak itu berapa, Din? Banyak juga. Oke. Banyak itu berapa? Itu. Nah, ketika saya nikah, nah ini saya cerita nih, ketika saya menikah, dulu sebelum saya menikah, saya pernah punya teman. Saya punya teman, meskipun saya bilang teman, ya umur kami beda jauh. Beliau ini sudah tua. Ya. Nah, ngobrol lah saya dengan dia ketika saya ini ada niatan waktu itu mau ngelamar. Padahal waktu itu kerjaan saya itu masih ya sangat jauh dari kata mapan. Ya, tapi udah yakin. Nah, itu dia salah satu yang meyakinkan saya ketika saya mau menikah. Jadi dia bercerita begini, dia cerita, jadi ketika itu kan saya minta pendapat sama dia. Saya mau ngelamar perempuan gitu kan, tapi kondisi saya seperti ini, saya kerja dengan penghasilan segini segala macem. Menurut kamu gimana? Saya bilang gitu kan, sebagai orang yang ya temen, tapi waktu itu ya usia sudah jauh lah ya gitu, kenalan lah ya. Terus akhirnya beliau tidak menjawab iya atau tidak. Beliau bercerita. Beliau menjawab dengan cerita. Jadi beliau bercerita tentang dirinya sendiri. Dulu dia cerita kalau dia itu nikah di usia 25 tahunan. Dimana kalau kita tahu usia itu kan masyarakat menganggap itu usia yang ideal, ya. Dengan kondisi keuangan itu yang bisa dibilang kalau standar masyarakat mungkin bisa dibilang mapan. Artinya pekerjaan ada, bahkan tempat tinggal ada, kemudian kendaraan juga punya gitu ya. Terus dia pekerjaan juga di perusahaan yang lumayan gitu kan. Nah, calon istrinya dia itu juga bekerja di perusahaan yang sama. Jadi mereka ini teman kantor gitu. Calonnya ini teman kantor. Akhirnya di kondisi yang seperti itu, yang mungkin sebagian orang itu menganggap itu adalah usia ideal untuk menikah, dengan kondisi juga yang sudah ideal, artinya secara ekonomi tadi sudah ideal gitu ya keduanya. Akhirnya mereka memutuskan menikah. Nah, mereka memutuskan menikah di kondisi yang bisa dibilang mapan dan kondisinya itu ideal. Terus kemudian setelah pernikahan tidak lama terjadilah berbagai hal di kehidupan dia. Justru setelah menikah dia bercerita kalau waktu itu waktu itu ada peraturan di mana dalam satu perusahaan itu tidak boleh ada suami istri atau keluarga. Iya, betul. Bener nggak? Sekarang juga kayaknya masih ada ya? Masih ada ya di beberapa perusahaan ya. Nggak boleh satu kantor. Jadi satu keluarga nggak boleh di satu tempat kerja. Jadi setelah itu mereka berdua nih memutuskan, istrinya yang akhirnya keluar, resign.
ya resign untuk keluar karena tapi dia mikir ya nggak masalah, wong saya juga masih jabatan bagus, penghasilan bagus gitu. Secara finansial nggak ada masalah lah, kalaupun istilahnya istrinya itu tidak kerja gitu ya. Nah, dari setelah itu intinya terjadi krisis. Terjadi krisis, terus kemudian perusahaannya itu terkena dampak. Pokoknya perusahaannya itu terkena dampak, terus kemudian mengakibatkan terjadi PHK di perusahaan dia. Tapi sebetulnya meskipun ada goncangan seperti itu, dia masih cukup percaya diri. Kenapa? Karena ya dia tadinya tabungan sudah ada, meskipun kehilangan income dia juga tinggal kerja dan nyari lagi kan, seperti itu pikirnya dia tidak kehilangan semuanya. Tapi setelah itu istrinya divonis kena penyakit. Istrinya divonis kena penyakit, saya juga lupa penyakitnya apa, tapi cukup serius. Dia bilang cukup serius, dan untuk pengobatan istrinya ini dia menghabiskan cukup banyak aset-aset yang tadi dia punya. Jadi tadinya dia punya rumah, dia punya kendaraan, punya uang dan sebagainya. Justru ini terjadi setelah dia menikah, Din. Nah, bersyukurnya adalah dia cerita sama saya, bersyukurnya waktu itu istrinya masih selamat. Dan ketika dia cerita sama saya, ya istrinya masih hidup, dia juga akhirnya punya keturunan. Dan kemarin waktu cerita sama saya ini, dia punya usaha kecil percetakan lah. Jadi dia cetak buku Yasin kayak gitu-gitu. Tapi juga bukan yang begitu besar. Nah, jadi dia menjawab pertanyaan saya itu dengan cerita. Okay. Terus kemudian dia menyimpulkan begini. Saya menikah di kondisi yang menurut orang itu ideal atau mapan. Tapi ternyata setelah menikah justru banyak yang terjadi gitu kan. Bisa jadi justru kamu sekarang kondisinya seperti itu waktu itu ya, masih kekurangan, belum mapan, tapi justru setelah kamu nikah malah Allah membukakan pintu rezeki. Disitulah saya akhirnya mempunyai pemahaman bahwa ya kita tidak pernah tahu masa depan seseorang. Bisa jadi beliau ini menikah di kondisi mapan, justru malah cobaannya terjadi setelah dia menikah gitu. Dan bisa jadi juga seperti dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala bahwa menikah itu akan membukakan pintu rezeki. Barangkali waktu itu saya menikah dengan kondisi yang masih belum mapan, jauh dari kata mapan gitu ya. Nah, justru saya dengan menikah membuka pintu rezeki dan lain sebagainya. Dan akhirnya saya memutuskan untuk melamar ya waktu itu. Terus kemudian singkat cerita kita menikah gitu ya. Kita menikah dan alhamdulillah kita mengalami apa yang tadi diceritakan gitu ya. Dibukakan pintu rezeki ya. Dibukakan pintu rezeki yang sangat luar biasa gitu. Alhamdulillah. Jadi dari saya sama istri itu kita nggak punya apa-apa gitu ya. Terus kemudian kita hamil, kamu nggak kerja, tapi saya malah makin banyak rezekinya gitu ya. Sampai akhirnya saya punya anak, bisa beli kendaraan, bisa dan lain sebagainya. Kalau kita bicara tentang kemapanan finansial itu ya. Ya, secara finansial ya, kemapanan secara finansial ya. Kemapanan secara finansial. Karena kebanyakan di Indonesia kan gitu ya, maksudnya kita bilang mapan ya udah kita pikirannya tuh secara finansial aja gitu. Padahal menurut saya kalau misalkan mapan menikah itu memang kalau harus mapan ya nggak cuma finansial itu tadi, kesiapan mental, spiritual gitu. Jadi imam itu nggak gampang gitu loh ya kan? Iya betul. Jadi imam itu nggak gampang gitu. Kita suami harus bisa ibaratnya apa ya? Benar-benar bisa jadi teladan buat istrinya, apalagi kalau udah punya anak itu tuh nggak gampang. Ibaratnya kalau masih mau nongkrong main yang nggak jelas ya. Maksudnya kalau anak muda kan ya kayak gitu ya, nongkrong main atau ke kafe. Tapi kalau udah punya istri punya anak kan nggak bisa seperti seenaknya itu. Lagi. Iya nggak bisa seenaknya lagi. Nah itu kan kecerdasan secara emosional terus mental dia, apalagi misalkan kalau saya menyebutnya kemapanan sebagai bentuk kedewasaan. Iya benar, kedewasaan salah satunya kan. Kedewasaan. Apalagi kalau namanya menikah itu ibaratnya apa ya?
konfliknya itu setiap saat gitu. Kalau nggak konflik sama pasangan gitu, sesama suami istri, ada ke orang tua gitu, atau ke saudara, atau ke tetangga, atau di tempat kerja kayak gitu. Ya pada dasarnya pada dasarnya menikah itu nggak jadi, bukan menjadi sesuatu yang ini sih, kalau menurut saya bukan sesuatu yang apa ya bahasanya, ya itu hanya sebuah, seperti yang biasa saya bilang, itu sebuah tangga yang memang ya barangkali mungkin kita akan lalui gitu loh. Artinya begini, apakah seseorang yang tidak menikah terus dia tidak akan ada masalah? Kan tidak mungkin, gitu kan? Dia juga pasti akan tetap bertemu dengan banyak masalah dalam hidupnya. Nah, ketika misalkan dia menikah, dia juga bertemu dengan berbagai persoalan, masalah, ya sama aja kan, sama-sama gitu. Nah, terus kemudian kalau bicara tentang kemapanan, seperti tadi saya rasa mapan yang dimaksud itu yang seperti apa? Kalau memang mapan itu yang dimaksud adalah finansial, bukan berarti ya, bukan berarti kita mengabaikan, bukan berarti kita mengabaikan, artinya bukan berarti kemudian kita mengabaikan faktor-faktor finansial juga, tapi yang lebih penting dari situ adalah tanggung jawab seseorang. Menurut saya lebih ke kemapanan secara tanggung jawab, kemapanan secara pribadi juga ya, bukan masalah finansial aja, cuman kemapanan diri kita, maksudnya diri kita lebih. Kamu udah siap, benar-benar siap menikah apa belum gitu loh bahasanya. Maksudnya langsung sudah aja. Udah ada calonnya belum? Ya, jadi bahasanya tadi lebih ke kamu nih benar-benar sudah siap menikah apa belum gitu. Artinya kesiapan secara fisik, secara mental gitu. Jadi lebih ke kemapanan secara tadi kedewasaan itu tadi. Baik laki-laki maupun perempuan saya bilang. Laki-laki juga artinya dia sudah apa sih? Lalu apa yang disebut dengan kedewasaan itu? Ya tanggung jawab kalau laki-laki. Biar baik laki-laki dan perempuan ya tanggung jawab ya. Karena pernikahan itu isinya kan tanggung jawab. Masalah tentang finansial menurut saya tidak ada jaminan ketika seseorang yang di awal pernikahan itu dia finansialnya bagus, selama dia menjalani pernikahan finansialnya akan bagus terus, nggak ada jaminan. Betul nggak? Tapi nggak ada jaminan juga kalau yang di awal pernikahan mungkin finansialnya belum bagus, dia selamanya akan nggak bagus. Dengan catatan dia punya rasa tanggung jawab, dia mau berusaha. Ya contohnya yang Bapak cerita tadi, yang cerita teman Bapak yang dengan menjawabnya dengan cerita tadi. Betul. Ya. Dia menceritakan kan bahasanya tadi, saya menikah dengan kondisi yang bagus, justru malah setelah pernikahan terjadi banyak peristiwa. Gitu bahasanya. Tapi kalau misalkan menurut Abi nih ya, untuk finansial ya, minimal banget tuh untuk seorang laki-laki, finansial kemapanan finansial minimal seorang laki-laki untuk menikah tuh apa gitu? Ada takarannya secara finansial? Menurut saya nggak ada takaran yang dengan nominal ya, spesifik tuh menurut saya nggak ada. Yang jelas, yang paling utama adalah dia harus bisa menafkahi, itu aja. Dia harus bisa menafkahi. Artinya nafkah itu apa? Nafkah itu, kemarin sebenarnya pas saya ngisi acara itu, kenapa saya lama bahas ini juga. Nafkah itu sebenarnya apa gitu. Nah, akhirnya saya menjelaskan nafkah itu yang paling pokok adalah tentang makanan, tempat tinggal, pakaian gitu. Itu yang paling pokok gitu. Artinya seorang laki-laki minimal sekali dia harus bisa memberikan nafkah ini, harus bisa siap ngasih makan gitu loh bahasanya, ngasih makan gitu loh maksudnya. Nah, nanti untuk selanjutnya kita bicara tentang misalkan sudah punya anak. Nah, masalah punya anak dan tidak ini pun sebenarnya nanti pembahasannya lain, karena begini, kita kan bicara tentang menikah dulu nih. Kita bicara tentang menikah, belum bicara tentang masalah punya anak. Artinya begini, seseorang bisa aja dia nikah tapi memutuskan untuk belum punya anak.
zaman Menunda sekarang gitu ya. gitu loh. Itu bisa, sangat-sangat bisa sekali. Kebanyakan orang tuh kemakan mitos kalau nunda di anak pertama nanti bakal susah punya anak gitu Ya, kan. kita salah satunya. Mungkin kita sebenarnya rencana awal kan mau menunda sebentar gitu. Iya, gitu. Enggak, maksudnya kita kan tadinya kan mau nunda, cuman kan karena ada informasi begitu Iya. dari orang tua, akhirnya ya udah nggak usah. Ternyata langsung dikasih, ya alhamdulillah gitu. Iya. Meskipun begini, saya juga mau mengatakan bahwa setiap bayi, setiap anak yang lahir pasti punya rezekinya masing-masing. Masing. Jadi mereka ketika kita lahir ke dunia pasti sudah satu paket sama rezekinya. Jadi nggak mungkin itu istilahnya sampai nggak ada rezekinya gitu. Karena ada pepatah mengatakan banyak anak banyak rezeki. Sebenarnya Banyak sekarang anak udah nggak pas. sebetulnya Bukan itu banyak rezeki. betul juga. Iya banyak juga ya. Sekarang begini, ketika kita meyakini bahwa setiap orang yang lahir di dunia itu bawa rezekinya masing-masing, ya semakin banyak anaknya ya rezekinya makin banyak. Gitu loh maksudnya. Artinya si A bawa, misalkan punya anak satu, si anak pertama dia bawa rezeki, si anak kedua bawa rezeki gitu. Anak ketiga juga bawa rezeki gitu. Iya. Tinggal bagaimana nanti kita mindsetnya. Nah ini kalau bahasan rezeki juga Lama tadi banget bisa ya. panjang sekali gitu. Karena rezeki itu apa juga nanti kita mesti bahas dulu. Sedangkan kebanyakan kita banyak anak banyak rezeki, tapi rezeki di pikiran kita adalah uang. Nah ya iya kan? itu dia, rezeki di pikiran kita adalah uang. Bahkan nanti kalau kita ngebahas sampai yang kemarin itu, makanya kenapa saya lama Kayak 5 jam. sampai di pembahasan sekolah itu penting apa Iya. tidak gitu. Sekolah, karena kan tadi kita akan bahas tentang anak nih. Nah, anak nanti bagaimana sekolahnya, bagaimana segala macam. Nah nanti akan ada pembahasan bahwa sekolah itu sebenarnya nggak penting. Bahkan dalam agama itu nggak di dalam agama itu, ini saya spill dikit ya. Dalam agama itu nggak ada perintah untuk sekolah artinya. Terus Adanya menuntut ilmu. Gitu. Adanya menuntut ilmu, dan menuntut ilmu itu nggak harus di sekolahan. Artinya begini, sekolah itu salah satu tempat untuk menuntut ilmu. Di sana ada ilmu. Tapi apakah ilmu cuma ada di sekolahan? Kan itu tidak. ya Bang. Gitu loh. Nah, nanti pembahasannya akan sangat panjang sekali. Tapi yang jelas kita balik lagi ke masalah nikah dan mapan gitu. Ini tergantung mindset kita juga sebetulnya itu tadi. Kita memaknai mapan itu sebagai apa? Nah, kalau saya ketika saya memaknai mapan itu sebagai bentuk kedewasaan, kemapanan secara mental dan lain sebagainya, ya tidak harus dan tidak selalu bicara tentang finansial, atau tidak selalu bicara tentang uang gitu. Iya. Pernikahan itu tidak bicara tentang uang, tapi pernikahan itu selalu bicara tentang tanggung jawab. Kalau itu sudah pasti, saya bilang udah pasti. Sebenarnya selain tanggung jawab itu kan ada mental apa sih tadi? Kesiapan. Kesiapan mental apa sih, emosional gitu, maksudnya mengolah emosi gitu. Kalau berumah tangga, kalau ada masalah, menanggapi masalah seperti apa itu juga harus dipikirkan gitu. Kayak banyaknya jadi banyaknya kisah-kisah maksudnya yang viral itu baru menikah berapa ini udah kayak KDRT, cerai karena hal-hal sepele pula kadang kan banyak itu. Nah itu kan sebenarnya kemapanan secara mental itu belum ada gitu. Betul. Nah, iya, jadi salah satu selain kita melihat kemapanan secara finansial, melihat kemapanan diri kita, Iya, persiapan kedewasaan kita juga. juga secara emosional itu juga perlu gitu. Nah, balik lagi ke yang tadi, kalau bicara tentang mapan ya bicara tentang tanggung jawab sih menurut saya. Bukan hanya sekedar masalah uang ya. Saya menikah di kondisi yang bukan dari nol ya Mi ya. Kita mulai dari minus gitu. Artinya saya selalu bilang kalau orang bilang menikah dari nol, saya memulainya dari minus gitu justru malah. Minus 5. Terus kemudian kita pernah mengalami kondisi di mana hidup apa ya bahasanya ya, kalau orang Jawa bilang tuh ini prihatin berdua. Kita ngontrak di petakan, kita ngontrak di kamar kecil gitu ya. Kasur dikasih bos. Iya gitu. Kita ngalamin yang begitu Den. Sampai akhirnya Allah takdirkan kita punya rumah, Insya Allah. bisa punya kendaraan ya seperti. Tapi juga mengalami juga setelah naik seperti tadi dibilang, kita mengalami juga ketika ekonomi kita turun gitu. Oke, berarti nggak netep ya di atas dia. Iya. Iya, nggak selalu di bawah juga nggak selalu di Di atas. atas. Ya emang muter lah Roda gitu. kehidupan. Iya, benar-benar muter. Ya, jadi kalau bicara mapan sih gitu, Din. Nah, pertanyaannya kalau kamu sendiri nih, Din.
kamu sendiri mau nikah nunggu mapan apa enggak? Nunggu jodohnya. Ya, saya juga introspeksi diri sendiri gitu Ya, ya. karena kan kamu yang belum nikah nih. Curhat ini. Ya nggak apa-apa curhat. Jadi ya sebenarnya introspeksi diri sendiri gitu ya. Pekerjaan ya udah ada ya minimal dapat kerja lah ya, minimal kerja ada penghasilan gitu kan. Ya soal apa ya, soal yang lainnya kayak rumah, apa kendaraan gitu kan. Ya nggak tahu kalau kedepannya gimana gitu kan ya. Cuman kan saya sudah rasa memiliki kayak gimana ya, ingin berkeluarga gitu loh. Merasakan itu, terutama mungkin dorongan dari orang tua, dari ocehan dari orang luar gitu ya. Iya. Karena ngeliat umur kali ya. Ya gitu kan. Ya emang dalam diri sendiri gitu ya. Ya ngerasa udah saatnya gitu kan. Iya. Walaupun pekerjaan nggak nabung ya nggak sebesar apa itu, tapi saya bisa menyisihkan penghasilan lah gitu kan. Ya kayak tadi kalau bicara tentang mapan itu secara finansial, Ya. kita juga bingung ketika bicara takaran seseorang itu sudah mapan secara finansial itu segimana, iya kan? Apakah kalau dia sudah punya rumah? Apakah kalau dia sudah punya kendaraan misalkan? Banyak duit. Nah, kalau bicara banyak duit, banyak itu berapa? Banyak menurut saya belum tentu banyak menurut kamu. Oke. Atau sebaliknya, menurut kamu itu sudah banyak, menurut saya belum. Atau misalkan, menurut saya uang 10 juta tuh nggak terlalu banyak, mungkin menurut kamu banyak. Menurut Timothy Ronald, uang 10 juta 10.000. kecil. 10.000 kan ya. Gitu. Jadi kalau kata banyak itu pun menurut saya subjektif gitu. Orang biasa pegang sehari 50.000 dikasih uang 5 juta, itu banyak. Tapi kalau kayak kita yang biasa transaksi puluhan juta gitu ya, 5 juta itu ya udah gitu, biasa mungkin biasa. Tapi ketika ketemu lagi dengan orang yang biasa transaksinya ratusan, bahkan mungkin ya ratusan juta, uang 5 juta tuh kecil. Benar-benar. Gitu. Nggak sampai ke situ juga Pak. Ya kayak kehidupan di kampung sama di sini gitu ya. Kalau kita kerja di kampung kan ya mungkin sehari itu ya mungkin dapat 200 sampai 100 ribu gitu ya. Udah gede banget itu. Udah gede banget. Kita loncat nih ke kota gitu ya, sebulan dapat segini ya kaget ya. Kaget. Terus Iya. semakin semakin menjalani kehidupan di kota gitu kan, dapat penghasilan gitu, kita ngeluarin uang 10.000 tuh ya udahlah gitu, biasa gitu kan. Tapi kalau di kampung nih mikir-mikir dulu nih gitu kan. Iya. Sama kemarin tuh saya baru aja ngalamin tuh. Jadi ada tukang yang kerja sama saya cerita kalau anaknya tuh mau masuk sekolah, mau masuk kuliah. Dia diterima di UGM gitu. Diterima di UGM, terus kemudian dicerita sama saya, intinya ada uang yang harus dibayar di depan itu kayak semacam uang pangkal atau apalah gitu ya bahasanya di sana. Dia bilang, saya nanya memang berapa gitu kan, ini kan UGM nih. Saya bilang 6 juta katanya. 6 juta ya karena sudah dapat potongan atau keringanan dan lain-lain lah gitu ya bahasanya, 6 juta. Dia bilang sama saya 6 juta itu menurut dia itu mahal, uang yang besar gitu loh. Karena dia ya itu tadi, karena pekerjaannya seperti itu. Saya bilang, saya bingung, saya nggak tahu nyari uang 6 juta itu dari mana gitu. Di satu sisi saya wallahu alam tidak merendahkan uang 6 juta itu, tapi ya anak saya masuk SD 10 juta gitu loh maksudnya. Artinya bahkan saya melihat masuk sekelas UGM cuma 6 juta. Ya murah gitu loh, menurut saya gitu ya. Masuk UGM loh gitu. UGM fakultas apa, jurusannya apa sih? Kayaknya apalah, teknik apa gitu. Pokoknya kayak semacam kedokteran hewan atau gimana gitu ya. Masuknya kurang lebihnya kemarin saya agak lupa gitu. Tapi kita nggak usah ngomong itunya, kita ngomong UGM aja gitu loh misalkan. Iya. Kita bicara UGM masuk cuma 6 juta gitu ya. Murah gitu loh maksudnya. Sekolah SD. Iya, padahal kan daripada anak saya ketika masuk SD aja, ini SDIT masuk aja 10 juta gitu maksudnya. Ya, tapi balik lagi seperti tadi, banyak atau sedikit itu sangat relatif dan sangat subjektif sekali gitu. Mungkin untuk orang yang anaknya SD aja masuk 20-30 juta, pasti akan ngerasa lebih, ya cuma segitu doang gitu loh maksudnya. Kan begitu loh maksudnya.
kalau menurut saya ya, misal pandangan sebagai seorang perempuan gitu ya. Jadi kalau kemapanan secara finansial laki-laki itu seharusnya mereka bisa mengira-ngira gitu. Mereka hidup di misalkan di Bogor gitu. Untuk kontrakan berapa, untuk makan sehari-hari dia berapa, memanage untuk uang. jajan berapa. Itu kan baru satu orang, misalkan satu orang selama sebulan itu misalkan 2 juta gitu, misalkan cukup dengan 2 juta. Berarti kalau dia punya istri paling enggak minimal 4 juta dong sebulan gitu pengeluaran. Dia mampu nggak ngeluarin segitu gitu. Nah itu kalau misalkan udah mampu, ya menurut finansial itu udah mampu ya silahkan. Tapi kalau misalkan belum, ya itu jadi PR gitu untuk ya dua itu ya, maksudnya calon suami istri itu harus bisa gimana kalau misalkan pokoknya kalau perempuan setelah nikah aku nggak mau kerja, pokoknya bodo amat gitu, pengeluaran semuanya ditanggung suami. Nah jadi suami juga punya ini dong, seharusnya paling nggak minimal sebulan ini harus punya penghasilan pemasukan 4 juta. Tapi kalau itu ternyata belum terpenuhi, berarti dia belum mampu dong secara finansial. Nah menurut aku perhitungannya gitu. Tapi itu. kamu nggak ngalamin itu juga kan? Enggak. Ini hati-hati kamu ngomong begitu diserang orang nanti. Nggak gitu. apa-apa lah, udah Iya, biasa. ya. Nanti diserang orang karena begini, maksud saya begini. Ada nilai-nilai spesifik yang kamu sebutin tadi gitu. Nah mungkin ini lebih ke pertanyaannya, apakah semua wanita mikir kayak kamu gitu kan? Artinya kalau kamu membandrol dengan nominal sekian-sekian, kamu akan siap-siap harus siap-siap diserang dengan bahasan materialistik gitu, Nah, segala itu kan, macam gitu. Pemikiran untuk ini loh, maksudnya untuk untuk melihat kemampuan realita. Ya kita mau menikah misalkan nih, untuk tinggal di kota, sedangkan misalkan penghasilan calon suaminya 1 juta misalkan. Nah kita kan juga harus mikir setelah itu gimana gitu, kita menikah untuk 2 orang, makan sehari-harinya gimana kan harus dipikirin gitu. Jadi menurut saya gitu, kita mampu nggak untuk menanggung, ya kan tadi nafkah tadi kan sandang pangan papan gitu. Ya, Kalau berarti emang itu kurang, kesanggupan dari si suaminya. Ya itu dari suami gitu. Makanya Kalau kalau- misalkan pas sebelum mau menikah ada diskusi ya pengeluaran sekian. Ternyata si istri masih bekerja ada sekian, jadi kan suami berarti kekurangannya sekian, insya Allah bisa. Itu kan ini Cuma perlu sebenarnya idealisme sebelum perlu nikah. sebelum itu kan didiskusikan dulu lah. Kalau mau bicara tentang realistis ya seperti itu. Tapi saya juga mau mengatakan balik lagi seperti tadi, bahwa masalah cukup itu pun yang penting tadi bisa nggak mereka hidup untuk kebutuhan hidup, ya itu tadi lah yang kamu bilang ya, sebagai sebuah cukup. Saya juga nggak mau menjerumuskan orang supaya udah yang penting nikah gitu. Itu juga nggak mau. Ya, ada perhitungan juga dong. Ya, kita juga jangan bodoh-bodoh Gegabah. banget gitu ya bahasanya. Jangan bodoh-bodoh, artinya apalagi buat laki-laki gitu. Iya, mau Apalagi nikahin buat anak laki-laki mau ajak nikahin. sengsara ya. Ya, Kasihan. nggak ada masalah untuk ngajak, bukan ngajak sengsara, ngajak berjuang menurut saya nggak masalah. itu Saya bilang beda. begini, nggak ada kecuali memang benar-benar laki-laki yang jelek gitu ya, maksudnya. Tapi kayaknya sepemahaman saya harusnya nggak ada sih laki-laki yang pengen ngajak susah, itu nggak ada. Masa Nggak ada. orang tersayang Kalau itu yang susah. iya. Tapi kalau ngomong berjuang artinya memang situasi dan kondisi dan memang sedang berproses, ya menurut saya itu banyak gitu. Iya. Saya juga kalau mau dibilang dulu ngajak susah, ya saya nggak ngajak susah. Memang dulu lagi berjuang aja gitu. Dan dulu lagi berjuang. Dan kalau ngomong realistis yang kayak tadi dibilang itu tadi, nanti sepanjang pernikahan seperti yang tadi saya bilang kan, sepanjang pernikahan itu orang itu nggak akan bagus terus, nggak akan di atas terus. Pasti akan ada waktunya dia turun, akan ada waktunya dia di bawah gitu. Ya, bicara pernikahan juga bukan bicara tentang hitung-hitungan saja gitu. Bukan hanya sekedar bicara hitung-hitungan nominal finansial berapa yang bisa dikasih seorang lelaki ke perempuan dan sebagainya. Ada banyak faktor gitu. Artinya
Bahkan nanti setelah pernikahan pun ada mungkin akan ada masa di mana mereka memang harus berjuang lagi gitu. Akan ada masa di mana ya untuk memenuhi kebutuhan memang harus benar-benar berjuang gitu. Dan kalau memang sudah harus di kondisi seperti itu ya pernikahan itu sudah bicara tentang perjuangan bareng-bareng kan. Itu sudah jadi yaitu musibah, bukan musibah, yaitu problemnya, yaitu permasalahannya, ujiannya yang harus dihadapi gitu. Jadi di satu sisi saya tidak mau mengatakan bahwa menikah itu harus mapan, artinya secara finansial itu harus banyak, karena tadi banyak itu juga relatif. Tapi di sisi lain juga tadi kayak Umi bilang juga jangan bodoh juga gitu loh. Jangan bodoh juga karena nikah itu artinya kan kita membuat keluarga baru gitu ya, menciptakan keluarga baru. Ya kan sebenarnya banyak orang di luar sana yang cuma katanya ya udahlah nikah modal cinta gitu loh. Maksudnya nggak ada pertimbangan sama sekali. Kalau ditanya kenapa dulu mau menikah gitu loh, adalah pertimbangannya, masa nggak ada gitu kan. Jadi kalau suami ya dulu maksudnya meskipun dalam kondisi keuangan yang pas-pasan dulu waktu di awal-awal menikah tuh suami tuh nggak pernah yang misalkan aku pengen jajan ini, janganlah, nggak usah banyak-banyak jajan, boros atau apa, itu nggak pernah gitu loh. Meskipun uang meskipun uang tinggal sedikit atau kamu mau jajan apa, mau beli apa, mau makan apa gitu. Nah itu kan kelihatan gitu dari kemapanan itu tadi gitu loh. Kemapanan dia menyanggupi nafkah untuk istri gitu. Jadi ya kalau harus mapan, menurut saya ya harus mapan gitu. Meskipun mapannya jangan kayak yang di pikiran orang-orang harus banyak uang, ya itu tadi kemapanan bertanggung jawab itu harus gitu loh. Dan mau menikah harus mapan, ya harus gitu. Mapan secara finansial bukan mapan secara finansial, tapi ya tanggung jawab itu bukan hanya mapan secara finansial. Iya, bukan hanya mapan secara finansial. Jadi nggak cuma dilihat dari situ. Iya, tadi kan dijelaskan kalau kemapanan itu kedewasaan atau tanggung jawab. Nah, itu ya sebenarnya harus gitu kalau melihat dari penjelasan yang tadi gitu kan. Nggak perlu melihat dengan finansial, kemapanan finansial, tapi kesiapan dan tanggung jawab itu ya memang harus ada gitu. Dan dari diri kita juga harus introspeksi juga kan. Ini saya sanggup nggak nih? Iya gitu benar. Ya. Menyadari juga gitu iya kan. Kita mau menikah sama orang gitu kan yang baru dikenal, kan namanya pasangan pasti baru dikenal gitu kan. Ya meskipun ada yang beberapa kasus teman kecil atau segala macam, tapi kan benar-benar baru mau menjalin hubungan gitu. Kita kan harus siap nggak nih kalau misalkan nanti ternyata ada masalah ke depannya. Kita harus berbakti sama orang yang baru kenal, orang yang baru didekat, baru menjalin hubungan gitu kan. Kita harus menuruti apa yang dia ingin nih, dimau nih gitu kan. Harus berbakti, harus nurut gitu kan. Butuh kesiapan. Jadi mapan itu harus sih. Mapan harus dengan artian mapan itu bukan cuman finansial. Nah, itu gitu tadi maksudnya, karena bahasanya tuh seperti yang tadi dibilang itu. Jadi kalau bahasan jadi kita harus memperjelas dulu deskripsi mapan yang dimaksud itu apa supaya jelas gitu. Kalau nggak jelas ya kayak begini, kayak podcast malam ini nih nggak jelas jadinya gitu. Nggak jelas karena tadi kita mengambil definisi yang macam-macam. Kalau yang saya katakan itu mapan secara finansial, mapan yang dimaksud adalah hanya secara finansial, artinya menurut masyarakat itu adalah ekonomi secara finansial semata, tolak ukurnya dari situ. Menurut saya kurang tepat juga kalau menikah itu harus nunggu mapan dulu secara finansial. Tapi bukan berarti bukan berarti bodoh juga, dalam artian dia nggak memperhitungkan apa yang akan terjadi setelah pernikahan. Karena tadi mapan secara finansial itu juga berapa nilainya juga itu tidak dijelaskan secara spesifik. Nah, terus kemudian tadi mapan secara secara kedewasaan, secara mental, tanggung jawab. Nah, itu justru yang jauh lebih penting daripada hanya sekedar mapan finansial. Balik lagi, karena mapan secara finansial sendiri pun tadi seperti kita bahas di depan,
finansial itu setiap orang tuh bisa bergejolak. Betul. Nah, gitu loh, bisa bergejolak. Ada kalanya nanti mungkin di awal dia di bawah, nanti seiring berjalannya waktu dia bisa naik. Atau justru sebaliknya seperti yang dicerita di awal, justru ketika di awal dia sudah di atas, tapi ternyata seiring berjalannya waktu terjadi hal-hal yang membuat dia harus turun ke bawah. Itu secara finansial gitu. Tapi kalau mapan secara tadi kedewasaan, sebetulnya mapan secara kedewasaan sendiri pun itu juga tidak harus sempurna. Artinya begini, semuanya kan berproses. Menikah itu kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Terus kemudian kedewasaan kita itu kan akan semakin terbentuk juga ketika kita berhadapan dengan berbagai masalah kan. Sama seperti ketika kita sudah menikah, kita kan berhadapan dengan banyak masalah. Itu akan menambah kematangan kita, kedewasaan kita, tanggung jawab kita, kan seperti itu bahasanya. Ya mungkin itu aja jadiin bahasannya. Kalau pertanyaannya adalah mapan dulu baru nikah atau nikah dulu meskipun belum mapan gitu ya. Nah, jawabannya sih seperti itu. Tinggal kamu melihat mapan itu seperti apa. Kalau mapan itu bicara tentang yang kayak tadi, ya mapan secara kesiapan secara mental, secara tanggung jawab itu jauh lebih penting daripada Betul. mapan secara finansial. Itu. Jadi, kamu udah siap nikah belum? Insyaallah. Insyaallah. Salah. Ayo kita doakan semoga Mas Syahidin cepat Syahidin menikah ya. Ya, jadi seperti itu ya. Oke, Pak. Kita mungkin itu aja pembahasan kita untuk malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Terus menurut teman-teman kira-kira bagusnya kayak gimana? Nah, mungkin ada yang punya testimoni di bawah gitu ya. Silahkan, karena setiap orang itu biasanya punya ceritanya masing-masing. Perjuangan, apalagi pernikahan ya, apalagi pernikahan itu pasti punya problemnya masing-masing. Yang jelas pernikahan itu banyak sekali idealismenya, banyak ada, tapi kita hidup memang nggak bisa selamanya idealis. Bukan nggak bisa selamanya idealis. Kita hidup kita itu tidak bisa ideal, tidak bisa sempurna. Ya sudah, apa yang ada di depan kita ya kita hadapi, kita jalani. Kalau memang ada problem, ada masalah, ya itu sebagai bentuk ujian, sebagai bentuk pendewasaan diri. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja dari teman-teman yang mau nikah. Persiapkan diri. Yang paling utama adalah persiapan calonnya dulu. Ya, itu aja. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup, kita cukup pada malam hari ini. Mari kita tutup sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.